menggerakkan pertobatan. Pernahkah Anda berada dalam situasi dunia seolah porak-poranda? Program besar yang direncanakan gagal total. Hubungan dengan kerabat, rekan sejawat retak, masa depan gelap gurita. Pada masa Nabi Yesaya, bangsa Israel berada dalam keadaan seperti pohon ditebang, yang digambarkan terpuruk, lemah, dan tanpa harapan. Namun Allah menjanjikan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Yesaya 11 ayat 1. Dari tunggul atau pokok batang yang masih tertinggal sehabis ditebang, disabit, dan sebagainya, akan muncul tunas dari wangsa Daud yang dipenuhi roh. Tunas ini adalah Mesias yang membawa damai dan keadilan. Hal ini mau menggambarkan bahwa Allah sanggup menumbuhkan hidup baru di tempat yang kita anggap tidak mungkin, bahkan telah mati. Harapan dalam situasi sulit, kekuatan saat kita tak berdaya, semangat ketika kita putus asa, jalan keluar saat kita dilanda kebingungan. Aksi puasa pembangunan atau AAP mengajak kita mengalami kembali mujizat. Allah menumbuhkan harapan melalui keterlibatan kita. Ketika kita memberi, berbagi, dan terlibat aktif, kita menjadi tunas kecil yang membawa kehidupan bagi sesama. Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 4-9 mengingatkan, kitab suci ditulis supaya kita memiliki ketekunan dan penghiburan, sehingga hidup dalam pengharapan. Ia juga menegaskan, Kristus datang bukan hanya untuk satu kelompok bangsa Yahudi, tetapi untuk semua manusia. Kristus menerima keterbatasan dan kelemahan, agar kita pun bersedia dan mampu menerima sesama. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Kita diajak belajar sabar, saling menerima, membangun sesama, dan menjadi sumber pengharapan bagi orang lain. Dalam dunia yang penuh perpecahan, kesabaran dan penerimaan sesama menjadi kesaksian nyata bahwa Kristus hidup dalam diri kita. Masa AAP adalah waktu yang tepat untuk bertanya, sudahkah aku menunjukkan penerimaan dan kepedulian, terutama kepada yang kecil dan tersisihkan? Sudahkah aku menjadi penghibur bagi orang lain? Apakah aku menyalurkan harapan atau malah membuat orang lain tertekan? Seruan pertobatan Yohanes Pembaptis, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat," merupakan syarat untuk menyambit kedatangan Mesias. Pertobatan tidak cukup hanya berarti menyesal dalam ucapan, tetapi dengan kerendahan hati mengizinkan Tuhan untuk mengubah arah hidup kita, memilih kembali ke jalan Tuhan. Pertobatan dapat berarti mengurangi egoisme, meninggalkan sikap masa bodoh, keluar dari zona nyaman demi membantu orang yang membutuhkan, mau mengampuni, kasih yang lebih tulus dari sekedar ikut misa menjadi terlibat dalam misa. AAP menjadi kesempatan konkret untuk menghasilkan buat pertobatan yang layak, yaitu keadilan, belas kasih, solidaritas, pelayanan. Kita ditantang bukan sekedar menunggu Natal, tetapi membersihkan hati agar layak dan pantas menjadi tempat hadirnya Sang Juru Selamat. Dengan demikian, Natal bukan hanya perayaan kelahiran Yesus, tetapi juga kelahiran kembali hati dan hidup kita.